Salam Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat GKT Gloria yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Pada kesempatan ini, saya mewakili atas nama Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Pertama, selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8 WITA secara online. Dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa. Kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Evangelis Cici Sondang Larosa yang akan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu selanjutnya. Ketiga, terima kasih juga untuk seluruh tim penata layanan ibadah yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Keempat, mari jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus silahkan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Yang kelima, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Selamat ulang tahun kepada pertama Ibu Meliana Ferdianti Wijaya pada tanggal 11 Mei, Saudari Verna Roma Uli pada tanggal 11 Mei, Bapak Cokro Hindoyo pada tanggal 12 Mei, Ibu Weti Dwi Anggraini pada tanggal 13 Mei, Ibu Nurhaini pada tanggal 17 Mei, Saudari Rahel Carolina pada tanggal 17 Mei. Untuk warta yang keenam, mari kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, serta menjaga pola hidup sehat. Yang ketujuh, yang terakhir, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan persepuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di layar, atau dapat membawa ke gereja. Di gereja kami sediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Walaupun ibadah ini masih secara online, namun kita percaya bahwa Allah Bapa kita yang penuh kasih ada bersama-sama dengan kita, dan kasih-Nya selalu ada di dalam kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernapas memuji Dia. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita memuji Tuhan dari PPR bagian coklat nomor 48, bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasuk
Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermasmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Nats pembimbing terambil dari Yesaya pasal 10 ayat 20 dan 21, firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PPR nomor 11. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa, kasih-Nya melimpah. Anak Allah diberikannya, tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Yang bercacat Kau kasih, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas, hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah kekal teruslah.
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan berdoa bersama-sama mengaku segala dosa yang sudah kita perbuat terhadap Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Kasih-Mu sungguh tak terduga. Bahkan bumi yang Kau ciptakan ini pun tak mampu menuliskan segala kasih-Mu itu, Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu di tengah masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Kami boleh beribadah di pagi hari ini. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri kami, membuka setiap perbuatan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengaku, Bapa, hidup kami tidaklah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami banyak mengikuti keinginan hati kami. Keinginan daginglah yang kami turuti, Bapa, bukan keinginan roh. Kami hidup bukan untuk menyenangkan Engkau, tapi menyenangkan diri kami sendiri. Kami tidak mengasihi sesama kami. Hati kami begitu kotor ya Bapa. Kami berdosa terhadap-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, kami adalah orang-orang yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang butuh belas kasihan-Mu, supaya kami boleh disucikan kembali. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Sehingga kami orang-orang yang harusnya dihukum boleh memperoleh hidup yang kekal. Tolong kami ya Bapa, biarkan Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami, supaya kami lebih taat kepadamu, supaya kami hari ke hari kami boleh bersemangat, kami boleh berniat Tuhan dan melakukannya untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah bagi kita terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita menyambut akan kasih Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari PPR nomor 15 bagian biru. Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari depan, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa yang datang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari depan mungkin langit gelap suram, tapi Dia yang berkasihan tak berubah.
Allah. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pimpin aku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Jemaat yang terkasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pokok doa yang tertera yaitu ucapan syukur untuk pertumbuhan iman jemaat, pergumulan jemaat, penanganan COVID, dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara, serta kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari jemaat sekalian, kita bersatu hati memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih sampai saat ini kami sungguh merasakan anugerah, pertolongan, kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam menjalani masa-masa sulit sekarang ini ya Bapa, kami sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan peduli akan kehidupan kami. Walaupun ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami, ada hal-hal yang membuat kami sedih, ada hal-hal yang membuat kami takut, ada hal-hal yang membuat kami khawatir. Namun kami bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang sanggup untuk memberikan kami jalan keluar, Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersatu hati membawa kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus di GKT Gloria Cakra Negara ini. Kami membawa untuk pertumbuhan iman jemaat kami. Biarlah Tuhan terus yang menolong, memberkati, agar kami tidak goyah. Walaupun kami menghadapi masa-masa yang sulit, kami tetap berpaut kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengutamakan hal yang kekal daripada mengkhawatirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Kami tahu ya Bapa, walaupun pada saat ini kami membutuhkan makanan, kami membutuhkan hal-hal yang kami butuhkan semasa kami hidup di dunia ini, tetapi Tuhan berkata kepada kami bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami bersatu hati berdoa secara khusus untuk penanganan wabah COVID-19 ini ya Bapak. Kami berdoa untuk uji coba medis yang saat ini sedang dilaksanakan di berbagai negara. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan untuk uji coba vaksin yang sedang dilaksanakan. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas segala sesuatunya, sehingga vaksin untuk COVID-19 ini boleh segera ditemukan dan obat untuk
menangani setiap orang yang sudah terkena wabah virus corona ini juga boleh ditemukan dengan tepat ya Bapa. Kami sungguh membutuhkan campur tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia dalam segala upaya mereka dalam menjaga, mengusahakan kestabilan dalam ekonomi, dalam sosial, politik dan keamanan negara kami. Biarlah Tuhan terus yang campur tangan, Tuhan menolong untuk pemerintahan kami. Tuhan berikan perlindungan kepada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Meiliana Ferdianti Wijaya. Kami berdoa untuk Saudara Verna Romauli. Kami berdoa untuk Bapak Cokro Hindoyo. Kami berdoa untuk Ibu Wenti Dwi Anggreni. Kami berdoa untuk Ibu Nurheni. Kami juga berdoa untuk Saudara Rahel Carolina. Terima kasih untuk anugerah baru, umur yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara terkasih kami ini. Kami percaya anugerah Tuhan yang sempurna yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka sampai saat ini. Anugerah yang sama, bahkan lebih akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka ke depannya ya Bapak. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman mereka. Biarlah Tuhan terus yang meneguhkan, Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pergumulan kehidupan mereka, segala kerinduan hati mereka. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, sebagai anak, sebagai istri, sebagai kepala keluarga. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya, dengan kasih karunia berkat melimpah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami membawa doa-doa syafaat kami ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang agung. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dari PPR nomor 197. Di atas satu dasar. Di atas satu dasar yang kuat dan kokoh, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan firman dan air baptisan. Telah turun anak Allah, hendak dicarinya, mempelai yang terpilih di dalam dunia, yaitulah gereja yang sudah ditebus dengan harga tertinggi, darahnya yang kudus. Terpilih dari bangsa seluruh dunia, gereja jadi satu di dalam Tuhannya, satu iman dan harap dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman.
jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, puji pada Tuhan, saat ini kita boleh beribadah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang peduli bagi setiap kami, umat pilihan-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah, walaupun sesungguhnya kami tidak bisa bersama-sama di dalam rumah Tuhan seperti halnya yang kami lakukan. Tapi kami rindu biarlah momen ini juga boleh menolong kami untuk terus memiliki relasi yang baik di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, firman Tuhan ini boleh menjadi makanan rohani kami, boleh menolong kami di dalam melakukan panggilan kami sebagai orang percaya di muka bumi ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di tengah segala keterbatasan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi setiap kita di dalam Yesaya pasal 10 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-27a. Saya berharap jemaat sekalian bisa perhatikan firman Tuhan ini dengan membacanya secara pribadi, baik melalui Alkitab atau Alkitab yang ada di tangan kita. Ya, saya akan membacakannya bagi setiap kita. Yesaya pasal 10 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-27a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sisa Israel diselamatkan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput dari antara kaum Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan di Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagi setiap kita yang berbahagia ialah tiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Akukah salah satu sisa yang kecil itu? Itu adalah tema renungan kita pada saat ini. Mendengar kata sisa apa yang terlintas di dalam pikiran kita, saudara-saudari? Dari hasil perenungan saya, kata sisa ini memiliki dua makna, ada makna positif maupun makna negatif. Bisa saja orang memahami bahwa sisa ini adalah sesuatu yang tidak baik dan itu tidak dipakai, namanya sisa. Atau kedua adalah sisa merupakan hasil penyaringan, hasil penyeleksian, dan itu adalah sesuatu hal yang berkualitas dan sedikit di dalam jumlahnya, tidak banyak. Nah, setelah saya lama merenungkan ilustrasi dari kata ini, maka saya mengingat kita kebetulan di Lombok, ya sering masak kangkung atau pakis menjadi olah-olah, ya enggak sih? Nah, biasa ketika ibu-ibu atau kita memperhatikan yang memasak,
mereka pasti memilih bagian yang bagus, bagian yang keras akan dibuang, bagian yang mudah, yang lunak pada umumnya akan diambil dan dipilih, dan itu dikatakan sebagai sesuatu yang terbaik untuk dinikmati. Kalau kita perhatikan, banyak yang terbuang, setengah dari yang kita beli di pasar yang terbuang, setengah lebih kita buang, dan hanya sisa yang kita pilih, yang kita gunakan. Lalu saat saya menyampaikan nubuat dari Tuhan kepada bangsa Israel, dia juga memakai kata ini. Yesaya menyampaikan bahwa nanti ada sisa yang akan diselamatkan. Istilah Alkitabnya, nanti ada sisa dari Israel. Lalu siapa saja sisa yang dimaksud di sini, Bapak Ibu? Jawabannya ialah pertama, mereka yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk memperhatikan sejenak kondisi bangsa Israel pada masa nubuat ini disampaikan. Ada raja Israel bernama Raja Ahaz, sekaligus menjadi ayah dari Raja Hizkia. Raja ini menyandarkan diri kepada bangsa Asyur. Bangsa Asyur yang notabene sebagai bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang benar. Dan kebetulan saat itu bangsa Israel berada di bawah kekuasaan Asyur. Sebab kenapa? Sebab biasa pada zaman dahulu siapa yang menang di dalam peperangan maka ialah yang berkuasa, yang kalah hidupnya dikuasai, dan dalam istilah kita saat ini adalah dijajah. Lalu sebagai bangsa yang dikuasai oleh bangsa lain, bangsa Israel pasti ingin menambahkan sebuah yang namanya kebebasan. Dan untuk itu Raja Israel Ahaz dalam hal ini berusaha untuk mencari sekutu, istilah kata ya, mencari sekutu untuk bisa membantu dia mempertahankan benteng Yerusalem. Dan dia mencari pengharapannya atas Raja Babel. Sekali lagi, Raja Babel adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, disebut bangsa kafir. Oh saudara, melihat bagaimana kacaunya kehidupan bangsa Israel, bagaimana kehidupan mereka, bahkan mulai dari pemimpin, mereka melupakan janji Allah bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih, dan mereka otomatis disertai oleh Tuhan Allah yang memilih mereka. Mereka melupakan itu, mereka meniadakan itu di dalam perjalanan bangsa mereka. Bila dikatakan bahwa hal ini merupakan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, nanti ada sisa Israel yang akan kuselamatkan. Mereka akan melakukan perlawanan terhadap bangsa Asyur yang dikenal sebagai bangsa yang hebat, yang kuat saat itu. Mereka nanti tidak akan lagi mengharapkan bantuan dari bangsa-bangsa kafir itu. Maka tidak heran jika ayat 20 disebut yang dalam ayat yang kita baca tadi, nanti ada sisa Israel. Dan ini adalah merupakan kesimpulan dan tujuan di dalam perikop sebelum perikop yang kita baca mengenai pemberitaan akan kehancuran yang akan diadakan Tuhan terhadap bangsa Asyur. Disampaikan bahwa celaka nanti akan menimpa bangsa Asyur. Oh, bukankah perikop ini mengingatkan kita terhadap kata-kata juru minuman agung Raja Asyur yang menghasut bangsa Israel yang lain, yang mengatakan jangan percaya kepada Hizkia, jangan percaya kepada anjuran Raja Hizkia yang mengatakan percaya kepada Tuhan Allah
Dan kisahnya bisa kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 30, atau mari silakan nanti Bapak Ibu sekalian membaca keseluruhan perikop ayat pasal 18 ini, dan kita bisa menemukan kisahnya di sana. Nah, ayat ini seolah-olah sedang membungkam juru minuman Raja Agung, Raja Asyur. Nubuatan ini adalah berkata, mari tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka yang bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat tidak panjang lebar saya jelaskan. Bertobat ialah mereka yang memiliki pola hidup berubah, ya, seperti halnya bangsa Israel. Mereka yang berkompromi dengan dunia, melawan Allah, tetapi mereka akan membalik kehidupan mereka kembali kepada Allah, bertobat, mereka bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Mereka yang sebelumnya memberontak menjadi bangsa yang setia. Tetapi hanya sisa yang terpilih itu. Disebutkan bahwa nanti sisa itu akan memilih dan mengandalkan Dia. Dia yang dimaksud adalah Allah yang perkasa. Ingat suatu bagian di dalam pasal 9 ayat 5 tentang nubuatan akan Mesias. Mesias yang lahir juga disebut Allah yang perkasa. Kalau kata perkasa berarti identik dengan peperangan. Sesuai dengan sikon bangsa Israel saat itu, mereka sedang dalam kondisi yang tidak tenang. Mereka sedang dalam kondisi yang tidak aman. Peperangan selalu ada di hadapan mereka. Ada lawan di hadapan mereka. Tetapi dikatakan bahwa nanti ada Allah yang perkasa yang akan menolong, dan bangsa ini akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa itu. Allah yang perkasa, sebutan yang disebutkan untuk Mesias yang dinubuatkan saat itu. Bahkan kita percaya Dia telah datang, yaitu Kristus yang lahir di dunia, menderita mati di kayu salib, bahkan mati dan bangkit kembali untuk selama-lamanya. Hal ini memberitakan kepada kita bahwa Allah yang perkasa yang akan datang itu justru mengalahkan maut sekalipun, mengalahkan peperangan kematian karena dosa. Dan itu yang dikaryakan oleh Kristus. Bukankah bagian ini merupakan bayang-bayang Mesias yang dinubuatkan di dalam Yesaya, di dalam kitab Yesaya, khususnya pasal 9 ayat 5. Di hadapan Allah yang perkasa, yang notabene maka orang pilihan, sisa Israel yang notabene orang pilihan itu akan bertobat. Tentunya sisa yang dipilih oleh Allah ini membuat kita memahami sifat Allah dan tujuan atas pilihan, atas pemilihannya terhadap sisa-sisa Israel itu. Pertama adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Bukankah Allah telah berjanji kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, tentang hal bahwa mereka akan dijadikan bangsa yang besar, banyak secara jumlah, dan itu sudah digenapi oleh Tuhan Allah. Tujuannya ialah supaya bangsa yang dipilihnya ini nanti memberikan kesaksian tentang kemuliaan Allah bagi dunia. Akan tetapi Bapak Ibu, hanya sedikit saja yang dipilih untuk menyaksikan kemuliaan Allah itu. Sebab Tuhan sendiri, dikatakan Tuhan sendiri telah menetapkan dengan pasti serta akan melaksanakan sendiri sebuah yang namanya kebinasaan. Dan sisa yang dipilih ini nanti akan melihat bagaimana kebinasaan itu dilakukan, dan di tengah kebinasaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri akan meluap juga yang namanya keadilan dan kebenaran. Dengan demikian Allah terus menghibur mereka melalui nubuatan Yesaya di sini tentang sebuah janji, yaitu Allah berkata, "Hai umatku, janganlah takut terhadap Asyur. Jika ia merencanakan bencana kepadamu,
Seperti halnya waktu mereka berada di tanah Mesir zaman dahulu. Tuhan Allah berkata, tenang, amarahku di hadapanmu akan berakhir dan murkaku akan menghancurkan Asyur itu. Allah sedang memakai bangsa Asyur untuk mendidik umatnya, dan murkanya itu akan selesai atas umatnya, dan amarahnya nanti kembali akan menghajar Asyur. Percayalah umatnya, Tuhan Allah berkata demikian. Ayo coba ingat dulu zaman dahulu bagaimana aku menolong, bagaimana aku menghajar Midian dengan cambuk di Gunung Batu Oreb. Kisahnya bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim. Bahkan saat Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka menyeberangi Laut Teberau. Tuhan seolah-olah berkata, hai bangsa Israel, ingatlah dahulu aku menolong engkau dengan ajaibnya, bukan? Dan aku akan terus-menerus menolong engkau. Jadi yang ada di garis depan peperangan mereka adalah Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Jika saudara dan saya berada di dalam posisi demikian, coba berandai-andai ya. Misal kita tahu akan ada musuh yang akan menyerang kita. Kita tentunya berada di dalam ketakutan. Tetapi ada satu pribadi yang berjanji, oh musuh itu akan dikalahkan, bahkan tidak berjanji. Tetapi justru yang mengatakan demikian, yang memberikan jaminan demikian berkata, nanti saya sendiri yang akan berperang melawan mereka. Kamu tenang saja. Oh, bukankah sebuah kelegaan yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita? Apa yang kita alami juga yang kita anggap bagaikan hidup ini sebagai suatu peperangan. Mungkin kondisi yang kita hadapi saat ini, wabah virus corona yang begitu berat. Tetapi kita terhibur akan janji Allah yang telah disampaikan. Saudara-saudara, bukankah kelegaan dan ketenangan hati yang kita rasakan saat sesuatu solusi yang diberikan kepada kita, beban yang begitu berat di atas bahu kita, yang bertonton beratnya lepas begitu saja, ada yang menanggung. Itulah yang Allah janjikan bagi bangsa Israel, sebuah janji kebebasan, keselamatan dan kelegaan. Kelegaan terhadap beban, kondisi yang menakutkan yang mereka hadapi. Dan Kristus adalah Allah yang sama yang telah kita kenal, yang menggenapi semua janji ini dengan sempurna. Dengan karyanya Ia menundukkan musuh-musuh kita, dan umat pilihan akan dibebaskan. Lalu sekarang silakan bertanya di dalam diri saudara sendiri, saya dan saudara silakan bertanya di dalam hati sesuai dengan tema yang kita renungkan. Akukah salah satu di antara sisa yang kecil itu? Akukah umat pilihan itu? Akukah Israel yang baru yang mengenal Tuhan melalui Kristus? Maka saya lanjut dengan dua pertanyaan. Sudahkah saya dan saudara percaya dan bersandar penuh pada Tuhan? Serta sudahkah saudara dan saya memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapannya? Ingat, dari kisah bangsa Israel kita bisa menyaksikan bahwa janji Allah berlangsung sepanjang sejarah, sedangkan dunia ini hanya sesaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha kasih, Allah yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, boleh meneguhkan hidup kami, bahkan iman kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal janji Tuhan itu di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Engkau boleh memilih kami menjadi umat Tuhan, menjadi Israel yang baru. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk mengalami, untuk percaya pada pertolongan Tuhan, dan untuk terus memiliki kehidupan yang baru, sehingga panggilan kami boleh kami tunjukkan. Bahkan Allah yang telah menyelamatkan kami boleh kami ceritakan di hadapan dunia melalui kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berkata. Kami rindu Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengingat firman Tuhan dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Lausa Cici yang sudah membawakan firman Tuhan. Mari saat ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang hendak memberi persembahan, dapat melalui mentransfer dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau Bapak Ibu juga dapat membawanya ke kantor gereja. Di kantor gereja telah disediakan kotak persembahan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi PPR nomor 322. Waktu namaku dipanggil. Waktu dunia berakhir pada hari kiamat, waktu sangkakala Allah bergema, waktu Tuhan di depan umatnya yang diberi selamat, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil ku ada. Pada hari yang mulia semua umatnya ada, berkumpul di dalam tempat yang mulia. Oleh cinta Yesus yang telah dikaruniakannya, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi akan cintanya. Nanti setelah bekerja baru jiwaku tetap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sadar ini adalah sangat kecil dibandingkan dengan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Namun kami memohon kiranya Bapa memberkati agar benda mati ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa terus Bapa untuk masa-masa ini, kiranya Engkau tetap menguatkan dan meneguhkan kami, dan ajar kami selalu Tuhan untuk bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, walaupun di sekeliling kami sangat kami takutkan atau membuat kami risau Tuhan. Namun tolong kami untuk mengingat bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai di akhir dari ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Mari kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan kita dengan menyanyikan doksologi. Kau
Mari jemaat sekalian, kita mengakhiri ibadah kita melanjutkan aktivitas kita setiap hari dan dengan membawa berkat firman Tuhan dan meyakini bahwa bersyukurlah kita dipilih menjadi bagian dari sisa Israel di dalam Kristus Yesus dan tetap hidup percaya bersandar kepada Allah yang kekal dan setia itu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibu duduk kembali mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat memasuki masa kerja yang baru. Tuhan memberkati kita.